就这，八魂神术。 Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi, tentunya di channel kesayangan kita semua yaitu Pauzi Movie. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan cerita si Ye Peng. Namun sebelum itu, Mimin ingatkan bahwa konten ini full spoiler. Bagi yang belum nonton filmnya secara langsung, Mimin sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Baiklah, kalau kalian sudah siap, silahkan cari posisi yang ternyaman karena kita akan masuk ke intro. Berbalik dan melanjutkan perjalanan. Xuan Ming memberi perintah kepada para bawahannya untuk menangkap Ye Peng dan Xuan Yu. Dan dia sangat menantikan seberapa jeniuskah yang disebut dengan jenius legendaris itu. Singkat cerita, Ye Peng telah sampai di gerbang masuk rumah suci. Namun sayang, gerbang masuk itu memiliki sebuah segel. Dengan sedikit usaha, Ye Peng pun akhirnya berhasil memecahkan segel tersebut. Dan hal itu membuat Xuan Yu terkejut. Namun kemudian Ye Peng menampilkan formasi pengurung dan lalu mengurung Xuan Yu di sana. Ye Peng mengatakan bahwa di dalam sangat berbahaya. Oleh karena itu Xuan Yu diam saja di sini. Sementara saat ini di dalam rumah suci terlihat seorang wanita cantik yang merupakan pemimpin muda dari Paviliun Liyuyun yang bernama Qin Miaoyin. Dia sedang bertarung di sana dengan beberapa penjaga dari rumah suci. Sebelum kemudian Ye Peng datang dan langsung meledakkan tempat tersebut. Sehingga para penjaga itu dikalahkan oleh hanya gelombang energi yang keluar dari tubuh Ye Peng. Ye Peng mengatakan bahwa dirinya telah mengalahkan orang-orang itu untukmu. Jadi Ye Peng meminta agar Qin Miaoyin membagi harta yang ada di sini dengannya. Namun sayang, Ye Peng diabaikan oleh Qin Miaoyin. Sebelum kemudian Qin Miaoyin mengambil sebuah kotak kayu dan lalu pergi dari sana. Ye Peng melihat ke sekeliling dan dia menemukan ada banyak harta karun di sini. Tetapi mengapa wanita sebelumnya hanya mengambil kotak kayu itu? Membuat Ye Peng berpikir apakah di dalam kotak kayu itu adalah obat penawar yang dia cari. Ye Peng kemudian kembali bergegas mengejar wanita itu sampai kemudian Ye Peng mendapati bahwa wanita itu sedang melawan para penjaga lainnya. Ye Peng lalu menawarkan bantuan tetapi dengan syarat bahwa Ye Peng harus melihat isi dari kotak kayu sebelumnya. Namun sayang, lagi dan lagi wanita itu hanya mengabaikan Ye Peng. Tetapi akhirnya Ye Peng membantu wanita itu sebelum kemudian Ye Peng pun ingin mengambil kotak kayu itu. Dan terjadilah perebutan di antara mereka berdua. Pada akhirnya kotak kayu itu kembali didapatkan oleh Qin Miaoyin. Namun Ye Peng tidak ingin melepaskan kotak kayu itu dan langsung merilis jurus dorongan balok. Dan lalu meledakkan area tempat Qin Miaoyin berada. Tetapi sayang, setelah ledakan selesai dan abu yang menutupi penglihatan sudah tidak ada, namun sosok wanita itu juga telah menghilang. Hal itu pun membuat Ye Peng sadar bahwa wanita itu telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Tetapi hal itu malah membuat Ye Peng semakin bersemangat dan mengatakan bahwa ini menjadi semakin menarik. Qin Miaoyin yang sudah berada di tempat yang jauh, dia pun bergumam bahwa pria sebelumnya cukup kuat dan juga cukup mengesankan. Dia pun sadar bahwa semakin dalam dia masuk menuju ke inti tempat ini, maka semakin kuat para kultivator yang dia temui. Namun ketika dia sampai ke tempat inti, dia tiba-tiba melihat Ye Peng sudah berada di sana. Dan Ye Peng telah memegang kunci rumah suci. Qin Miaoyin pun langsung bersembunyi, tetapi sayang dirinya sudah ditemukan oleh Ye Peng.
Karena sudah kepalang ditemukan, akhirnya Qin Miaoyin pun langsung melayangkan serangannya kepada Ye Peng untuk mengambil kunci rumah suci itu dari tangan Ye Peng. Sayang, Qin Miaoyin tidak cukup kuat untuk bisa menahan pukulan Ye Peng. Alhasil dirinya pun langsung dipukul mundur beberapa meter ke belakang. Qin Miaoyin langsung menyadari bahwa kekuatan spiritual pria di depannya ini sangatlah kuat. Ye Peng mengatakan bahwa awalnya dia berpikir bahwa yang ada di dalam kotak kayu ini itu adalah obat penawar yang dirinya cari. Tetapi ternyata di dalamnya hanyalah sebuah batu giok. Ye Peng pun langsung bertanya kepada Qin Miaoyin, apa fungsi dari giok ini? Qin Miaoyin menjawab bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu. Dia lalu meminta Ye Peng agar mengembalikan giok itu kepadanya, dan lalu melayangkan serangannya lagi kepada Ye Peng. Ye Peng mengancam bahwa dia akan menghancurkan giok ini. Alhasil Qin Miaoyin pun langsung menjawab bahwa giok itu adalah kunci untuk mendapatkan harta karun di rumah suci. Namun di saat Ye Peng lengah, Qin Miaoyin dengan kecepatannya dia pun langsung melesat dan mengambil giok itu dari tangan Ye Peng. Ye Peng ingin mengambilnya kembali, tetapi sayang tiba-tiba sosok Qin Miaoyin langsung menghilang dari tempatnya dan muncul lagi beberapa meter di belakang. Ye Peng langsung menyadari bahwa itu adalah kekuatan ruang, yang mana dengan kekuatan ruang, Qin Miaoyin bisa menghilang dari tempatnya dan muncul di tempat lainnya. Sementara saat ini di tempat lain terlihat semua orang yang berada di sekitar rumah suci. Mereka semua ditarik oleh sebuah rune yang besar di langit. Ternyata itu adalah perbuatan orang suci ke-8 Xiao Ming, yang mana dia menyerap semua kekuatan puluhan orang itu melalui rune tersebut dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Ye Peng saat ini telah sampai di makam utama Istana Suci. Ye Peng mencoba membuka kunci rumah suci, tetapi Ye Peng malah menemukan sesuatu. Namun tiba-tiba Xuan Yu muncul di belakang Ye Peng. Xuan Yu berkata, "Guru, kamu tidak bisa menjebakku." Ye Peng menjawab bahwa dirinya sudah mengetahuinya. Namun kemudian Ye Peng menampilkan sebuah formasi penghilang. Seketika sosok Xuan Yu pun seperti menghilang dan menjadi ilusi. Ye Peng mengatakan bahwa kamu tunggu di situ dan tonton saja pertunjukannya dengan nyaman. Qin Miaoyin tiba-tiba muncul. Dia lalu melayangkan serangan kepada Ye Peng seraya mengatakan menjauhlah dari makam kuno keluarga Qin. Ye Peng menjawab bahwa dirinya adalah leluhur keluarga Qin, jadi hormatlah kepadanya. Tetapi Qin Miaoyin menganggap itu sebagai omong kosong dan terus menyerang Ye Peng. Ye Peng kembali berkata bahwa generasi keluarga Qin yang dipimpin oleh ayahmu sangat tidak berbakti. Bahkan petanya bocor ke dunia luar. Namun Qin Miaoyin mengatakan bahwa peta itu dijaga dengan baik di pemberdaharaan keluarga sebagai harta karun tertinggi keluarga Qin. Tetapi Ye Peng langsung memberikan petanya yang sudah bocor, dan ketika melihat peta itu, Qin Miaoyin pun langsung terkejut. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah membocorkan petanya. Sementara Xuan Yu, dia berdiri dengan heran. Dia berpikir apakah itu peta miliknya. Dia juga berpikir apakah Ye Peng benar-benar leluhur keluarga Qin atau bukan. Ye Peng kembali berkata bahwa kalian juga pasti bahkan lupa cara membuka makam. Qin Miaoyin menjawab bahwa dirinya memiliki metode untuk bisa membuka makam. Namun ketika Qin Miaoyin menggunakan metodenya untuk membuka makam, tiba-tiba sebuah boneka perang diaktifkan. Melihat itu, Ye Peng hanya bergumam dan tersenyum dingin karena ternyata tebakannya memang benar. Tiba-tiba boneka itu melayangkan tinju kepada Qin Miaoyin. Seketika di bawah tinju itu, Qin Miaoyin pun dipaksa mundur beberapa langkah ke belakang. Qin Miaoyin langsung merasakan bahwa boneka itu berada di ranah Kaisar Perang Puncak.
Qin Miaoyin melayangkan serangan bayangan pedang. Tetapi ketika bayangan pedang itu menyentuh tubuh boneka itu, seketika pedang-pedang itu pun hancur. Boneka itu hampir saja menghantam Qin Miaoyin dengan tinjunya lagi. Namun untungnya Ye Peng menyelamatkan Qin Miaoyin. Ye Peng melayangkan satu pukulan dan lalu menonaktifkan boneka perang tersebut. Melihat Ye Peng yang berhasil mengalahkan boneka itu hanya dengan satu pukulan, Qin Miaoyin pun langsung berpikiran, apakah ini adalah teknik rahasia kaisar keluarga Qin, yaitu teknik boneka. Ye Peng lalu membuka istana suci makam keluarga Qin itu. Melihat semua ini, Qin Miaoyin bertanya-tanya, apakah kamu benar-benar adalah leluhurnya? Ye Peng langsung meminta Qin Miaoyin untuk mulai sekarang memanggilnya kakek buyut. Tiba-tiba Xiao Ming datang, dia langsung menjerat Qin Miaoyin. Xiao Ming mengatakan bahwa pintunya telah terbuka dan tugas kalian telah selesai dan dirinya sekarang akan mengambil alih. Dia juga ingin menyerap kekuatan spiritual Ye Peng dan Qin Miaoyin. Karena itu terlihat sangat lezat baginya. Ye Peng langsung menampilkan api abadi dan membakar bayangan tangan Xiao Ming. Alhasil Qin Miaoyin pun berhasil meloloskan diri. Ye Peng lalu memerintahkan Qin Miaoyin untuk cepat pergi masuk ke dalam. Karena selanjutnya harta karun keluarga Qin akan bergantung kepadamu. Namun Qin Miaoyin menolak karena keluarga Qinnya tidak pernah mundur dari bahaya. Lalu Xiao Ming melayangkan serangannya lagi. Tetapi Ye Peng mengorbankan dirinya, sehingga dirinya lah yang terjelat oleh serangan tersebut. Ye Peng kemudian berteriak kepada Qin Miaoyin untuk segera pergi. Akhirnya Qin Miaoyin yang tidak memiliki pilihan lain pun, dia memutuskan untuk segera pergi. Namun dia berteriak bahwa setelah dirinya keluar, dirinya akan membalaskan dendamu kakek buyut. Xiao Ming tidak menyangka bahwa Ye Peng ini berani mengorbankan dirinya hanya demi seorang wanita. Namun menurutnya itu juga bagus, dan segera teknik 8 jiwa pun dirilis olehnya. Di bawah teknik itu, Ye Peng langsung dikalahkan dan terkapar tak bernyawa. Setelah itu Xiao Ming berkata, apakah ini yang disebut seorang jenius teratas? Tetapi hanya ini saja. Menurutnya itu sangatlah konyol. Setelah mengatakan itu, Xiao Ming pun melesat dan masuk ke tempat harta karun keluarga Qin. Ketika dirinya masuk, dirinya langsung menyadari bahwa ini adalah alam ilusi dan dia telah terjebak. Dia ingin kembali, tetapi sayang pintunya sudah tertutup. Anda semua akan dibuat terkejut karena ternyata semua yang terjadi sebelumnya adalah formasi ilusi, dan yang terbunuh sebelumnya itu juga adalah bayangan Ye Peng. Dan di dalam pintu ini, itu memang memiliki semacam dunia ilusi karena itu telah diatur oleh orang zaman dulu. Dan Ye Peng sudah menyadarinya dari awal. Ye Peng kemudian mengaktifkan kembali boneka itu dan lalu meminta boneka itu untuk memimpin jalan. Ya, ternyata gerbang sebenarnya dari istana bawah tanah ada di sana. Hal itu pun membuat Xuan Yu mengacungkan jempolnya kepada Ye Peng. Karena Ye Peng benar-benar memiliki mata yang sangat bagus. Sebelum kemudian mereka bertiga pun masuk ke dalam terowongan tersebut. Di tempat lain terlihat Qin Miaoyin, dia menangis dengan air mata karena dia juga menyadari bahwa dirinya dan kakek buyut telah tertipu. Sayang sekali kakek buyutnya telah mengorbankan nyawanya hanya demi dirinya memasuki tempat tipuan ini. Tetapi dia mengatakan bahwa nenek moyang jangan khawatir karena setelah dia keluar dari sini, dia pasti akan mengadakan pemakaman yang bagus untuk nenek moyang. Sebelum kemudian sebuah boneka tiba-tiba muncul dan menyerang dirinya.